Hai teman Fit, kalau kalian lihat suasananya kayaknya agak berbeda ya, agak sedikit redup gitu. Ya memang aku udah di kamar dan ini tuh sebenarnya emang udah malam, which is pas banget jam 12 malam. Ini tanggal 1 Februari ya. Jadi biasanya tuh sebelum tidur, ini aku tidur agak kemalaman, tapi biasanya sebelum tidur itu tuh aku baca komen, kemudian biasanya aku balas-balesin. Malam-malam gini emang rasanya tuh paling tenang deh gitu, dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Aku makasih banget kalian udah sering komen, sharing pengalamannya, terus kayak cerita kalau apa yang kalian jalanin selama ini tuh ternyata membuahkan hasil kayak gitu-gitu. Dan bener-bener dari lubuk hati terdalam aku tuh setiap baca tuh bersyukur banget. Bersyukur aku bisa ngebantu teman-teman walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi rasanya tuh kayak kita deket gitu. Terima kasih kalian udah mau sharing. Sekarang kayak aku pengen ngejawab. Aku usahain ngejawab semuanya, tapi sebisa mungkin aku akan bahas setiap pertanyaan yang kalian tanyain, dan kalau aku bisa jawab aku akan jawab sesegera mungkin. Mudah-mudahan konsep ini kalian suka ya. Kita sebut aja lah ya segmen ini tuh obrolan sebelum tidur. Nah, jadi aku mau pilih salah satu pertanyaan dari teman kita, Wiwit Novita. Kak Nomi izin bertanya, mohon dijawab karena saya pemula mengikuti yoga promil. Apakah yoga bisa membersihkan darah endapan pada rahim? Karena selama ini setiap bulan haid hanya 3 sampai 4 harian saja. Setelah ikut yoga, darah keluar lebih banyak plus gumpalan. Mohon dijawab ya, Kak. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya, sebenarnya yang disebut darah yang sedikit itu yang seperti apa. Sekarang kita coba lihat gambar ini ya, biar bisa bandingin yang gimana kalau disebut banyak atau sedikit dan yang normal. Kalau lihat dari frekuensi menstruasinya, siklus ya, ini siklus menstruasi dari bulan ke bulan. Nah, itu disebut normal kalau 21 sampai 35 hari. Dengan durasi haidnya selama 4 sampai 8 hari. Dan volume darahnya itu sekitar 30 sampai 80 ml. Kalau di atas atau di bawah itu, biasanya ini adalah indikator adanya gangguan menstruasi. Tapi yang perlu dipahami, gangguan menstruasi itu sebenarnya ada levelnya ya, dari yang ringan sampai yang berat. Karena kan kalau kita hidup pasti ada aja masalah, dan mungkin ada kondisi tertentu pas tubuh kita juga sedang banyak perubahan. Nah, jadi yang harus diwaspadai adalah jika gangguan menstruasi ini berlangsung dalam waktu yang lama, yang disertai dengan gangguan-gangguan lain, misalnya perut sakit banget, nyeri banget, terus habis itu sampai nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, itu yang perlu diwaspadai. Nah, sekarang kenapa Kak, kalau sesudah aku yoga, haid aku lebih banyak dan ada gumpalannya gitu. Nah, kalau kita telusur lagi, kenapa bisa terjadi gumpalan? Oke, aku cari literasinya lagi ya, biar kita nggak ngawang-ngawang gitu. Ini aku baca dari Morula IVF ya, blognya Morula. Itu di situ disebutkan bahwa kalau terjadi darah yang menggumpal pada saat haid itu merupakan hal yang normal sebenarnya. Tapi kalau gumpalan-gumpalan itu datangnya di awal-awal haid. Sekarang kita bahas gumpalannya dulu. Kenapa darah haid itu bisa menggumpal seperti kayak ati ayam? Jadi gumpalan darah haid itu kan adalah campuran sel darah, jaringan dari lapisan rahim, dan protein dalam darah. Penyebab darah haid menggumpal itu adalah karena adanya sisa jaringan di dalam rahim. Jadi ketika rahim melepas atau meluruhkan lapisannya, jaringan yang menempel pada dinding rahim akan ikut lepas dan keluar dari vagina. Nah, jaringan ini keluar bersama dengan darah menstruasi dan bentukannya itu seperti gumpalan daging kecil-kecil. Nah, warna dari gumpalan darah ini biasanya tuh bervariasi, mulai dari merah cerah sampai dengan yang gelap. Ukurannya pun beda-beda, dari yang kecil sampai agak besar.
Memang kadang-kadang gumpalan darah itu bisa menjadi tanda adanya masalah pada rahim. Tapi coba dilihat, misalnya kayak kasusnya Wiwit. Jadi bulan lalu itu keluarnya cuma 3 sampai 4 hari gitu ya. Nah, bulan ini itu keluarnya lebih banyak dari siklus menstruasi sebelumnya. Lalu ada juga gumpalan-gumpalan. Bisa jadi itu sisa dari menstruasi di bulan sebelumnya. Nah, coba dilihat apakah bulan berikutnya, bulan ketiga, itu masih ada gumpalan-gumpalan lagi atau tidak. Kalau terus ada gumpalan dan semakin banyak, itu bisa jadi tanda yang harus diwaspadai. Adanya sesuatu hal di dalam rahim. Tapi kalau sesudah misalnya menstruasi kedua, ketiga, gumpalan, nah keempat udah nggak ada, bersih gitu, udah normal gitu ya, darah aja, it's okay gitu. Kecuali gumpalan darahnya itu sampai kayak hampir, misalnya kita pakai pembalut ya, 3/4-nya pembalut itu isinya gumpalan semua. Nah itu harus diwaspadai. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yoga bisa membersihkan darah endapan pada rahim? Jawabannya, yoga itu, ini aku walaupun sebagai guru yoga ya, aku nggak mau membuat yoga itu jadi kayak sesuatu yang super atau yang kayak memang ini tuh semua penyakit bisa disembuhkan dengan yoga. Bukan begitu konsepnya. Jadi kalau kita punya masalah dengan menstruasi, kita punya masalah dengan organ reproduksi, yoga ini bisa membantu. Dalam hal apa sebenarnya yoga ini bisa membantu untuk kita misalnya kayak promil, untuk melancarkan menstruasi, menyeimbangkan hormon-hormon reproduksi, atau hormon-hormon kesuburan kita. Itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, jadi yang perlu kalian pahami adalah kayak gini. Kalau kita punya masalah menstruasi, itu mostly adalah kan ada banyak faktor ya. Kadang itu karena gaya hidup yang kurang sehat. Kemudian stres, lalu juga misalnya karena aktivitas yang berlebihan, tidur yang nggak teratur. Bisa juga karena kurang seimbangnya nutrisi atau gizi yang kita konsumsi. Jadi sebenarnya kita bukan karena kurang makan, tapi karena komposisi nutrisi di dalam makanan yang kita makan itu bisa jadi ada salah satu komposisi yang terlalu banyak. Misalnya contoh, kita sering kayak, ah udah deh paling gampang masak nasi goreng. Nah komposisi di nasi goreng udah pasti paling banyak karbohidrat. Nah sementara kalau kita tuh bicara komposisi seimbang udah pasti karbohidrat dibutuhkan, tapi bukan yang paling banyak. Nah jadi harus ada tetap protein, kemudian ada lemak, dan ada serat gitu. Nah, ketika komposisinya ini cukup seimbang gitu, misalnya seperempat, seperempat, seperempat gitu ya, tentu saja dengan gizi yang baik, itu juga akan membantu hormon-hormon kita itu untuk lebih seimbang. Artinya metabolisme di dalam tubuh dengan dibantu olahraga yang rutin, kemudian tetap beraktivitas gitu ya, nggak mageran, itu bisa membuat metabolisme tubuh itu menjadi lebih baik. Kalau udah metabolisme tubuh menjadi baik, hal ini akan membantu hormon-hormon di dalam tubuh menjadi lebih baik. Sekarang kembali ke yoga. Kalau kita bicara yoga, sebenarnya yoga tuh ngapain sih di badan aku, Kak, gitu ya. Dia bikin apa sih kok bisa tubuh aku jadi kayak gini gitu. Misalnya ada yang malah lancar haid, ada yang berhasil untuk program hamilnya. Kenapa? Nah, jadi kalau kita melakukan yoga secara rutin, yoga itu membantu tubuh kita untuk mengaktifasi atau membantu fungsi organ-organ tubuh di dalam kita itu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Lalu selain itu juga dia membantu untuk mengurangi inflamasi. Jadi misalnya peradangan di dalam tubuh. Kadang-kadang gini, kita kalau udah kayak hampir mau sakit gitu ya, rasanya badan tuh udah nggak enak gitu, itu tuh biasanya kita udah mulai males olahraga. Karena apa? Kalau misalnya kita lari, yang ada malah meriang. Terus kalau misalnya kita sepedaan, masuk angin gitu. Nah, sebenarnya yoga itu kan merelaksasi tubuh, terus membantu mengurangi stres, tentunya mengurangi atau menurunkan si hormon kortisol ini, dan mengurangi peradangan yang kita miliki. Nah, inilah alasannya kenapa aku tuh suka yoga.
Dulu tuh aku nggak suka, tapi terus sekarang jadi suka. Karena apa? Yoga tuh kayak aku bisa ngelakuin di mana aja. Mau pakai yoga mat, mau sambil berdiri, nggak ada yoga mat, mau di kasur, mau aku lagi liburan, mau lagi di rumah, mau lagi di outdoor, itu bisa aku lakukan. Terus mau aku lagi badannya sehat, mau aku lagi greges, badannya mau sakit-sakit, itu juga aku malah yoga. Jadi yang aku suka itu karena yoga tuh banyak jenisnya dan dia bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, dalam kondisi apa aja gitu. Efeknya tuh banyak banget gitu. Nah, aku nggak maksa kalian untuk percaya ini, tapi kalau kalian mau coba, ya lakukan secara rutin. Kalian akan tahu deh manfaatnya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke pertanyaannya Wiwit, apakah yoga itu bisa membantu membersihkan endapan pada rahim? Jawabannya nggak seperti itu, tapi yoga akan membantu organ-organ tubuh di dalam tubuh kita itu untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, jadi gitu ya Wiwit, mudah-mudahan ini cukup membantu mencerahkan. Jadi yoga itu sebenarnya bukan sulap, bukan sihir gitu. Memang ada penelitiannya dan ini sudah masuk dalam olahraga yang diakui seluruh dunia bahwa memang cukup bermanfaat gitu. Jadi selain ke fisik, dia juga akan membantu kita dari sisi psikis. Gitu ya Wiwit, mudah-mudahan cukup membantu. Nah, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa komen. Kira-kira kalian mau aku ngebahas apa lagi? I see you in the next video. Stay healthy, bye-bye.